wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke Sobat Sosial, video kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait terbongkarnya 15 penyebab bantuan PKH itu tidak cair atau mengalami saldo nol. Nah, kira-kira apa saja yang menjadi penyebab bantuan PKH saldo nol? Tentunya bagi KPM PKH yang saat ini belum cair, wajib untuk mengetahui hal ini. Dan bagi KPM PKH yang juga belum cair, segeralah melakukan hal ini. Dan ketika hal ini dilakukan, pada tahap yang berikut bantuan PKH-nya itu akan dicairkan kembali. Nah, tentunya bagi Sobat Sosial yang baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi-informasi terbaru terkait bansos. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan langsung diklik like dan coba dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp lainnya. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung saja bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan menjawab lewat chat, juga bisa kami jawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke Sobat Sosial, kita langsung lanjut pada informasi terbongkarnya 15 penyebab bantuan PKH tidak cair dan segera melakukan hal ini. Dan apakah bantuan PKH-nya itu akan cair di tahap yang berikut? Simak informasi ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham. Nah Sobat Sosial, penyebab yang pertama PKH saldo nol adalah bahwa saat ini data KPM berasal dari penetapan KPM PKH di tahap 4 di tahun 2021. Nah, artinya data KPM PKH yang cair di tahap 1 kemarin itu berdasarkan data di tahun 2021 yang cair pada tahap 4, yaitu tahap bulan Oktober, November, dan bulan Desember. Jadi jika misalnya Sobat Sosial pada bulan Oktober, November, Desember itu tidak cair, tentunya di tahap yang pertama itu Sobat Sosial tidak juga akan cair bantuan PKH-nya. Namun pada faktanya yang cair di tahap 4 ternyata tidak cair lagi di tahap yang pertama di tahun 2022. Nah, itu artinya ada dilakukan pemadanan data yang terbaru dengan data DTKS dan ditemukan lagi penyebab-penyebab sebagai berikut. Penyebab yang kedua, setelah dilakukan proses pemadanan data baik di data DTKS, Dukcapil dengan 6NG, ternyata datanya belum padan, baik itu data pengurus ataupun data komponen di dalam rumah tangga. Itu artinya ada perbedaan data di DTKS dan di Dukcapil, baik itu NIK, nama, tanggal lahir, dan sebagainya itu belum sama atau belum padan. Nah, untuk penyebab yang ketiga, walaupun misalnya data pengurus sudah masuk di dalam aplikasi 6NG, tetapi anggota rumah tangganya atau data komponennya ternyata belum dilakukan proses verifikasi data.
sehingga ini yang menjadi penyebab bantuan PKH itu belum cair. Selanjutnya, penyebab yang keempat, walaupun misalnya data anggota rumah tangga atau komponennya sudah masuk di dalam 6NG, tetapi ternyata data pengurusnya juga belum dilakukan proses verifikasi data. Penyebab yang kelima, walaupun misalnya data pengurus ataupun data anggota rumah tangga sudah dilakukan proses verifikasi data dan validasi, akan tetapi di 6NG ternyata tertulis tidak layak atau non-eligible. Selanjutnya, untuk penyebab yang keenam, walaupun misalnya data KPM atau keluarga penerima manfaat padan dengan Dukcapil, akan tetapi anggota rumah tangganya atau komponen anak sekolahnya itu tidak padan dengan data Dapodik ataupun data Simpatika. Selanjutnya, untuk penyebab yang ketujuh, data keluarga penerima manfaat telah terjadi beda kartu keluarga antara pengurus dengan anggota rumah tangganya. Selanjutnya, untuk penyebab yang kedelapan, ternyata KPM sudah pindah domisili sehingga tercatat beda kakak dan beda lokasi. Penyebab yang kesembilan, KPM sudah tidak memiliki komponen lagi karena saat ini kebanyakan KPM PKH hanya mempunyai satu komponen anak sekolah yang ternyata data nama dan NIK-nya itu tidak padan Dapodik atau tidak tercatat di Dapodik, sehingga terdeteksi anak tersebut tidak mempunyai komponen lagi, dan rata-rata kebanyakan yang mempunyai komponen satu anak sekolah, misalnya di sekolah SMA, SMP ataupun SD. Selanjutnya, penyebab yang ke-10, adanya data antara kartu KKS dengan kartu keluarga ternyata ada perbedaan nama walaupun hanya berbeda satu huruf menggunakan titik ataupun koma. Selanjutnya, untuk penyebab yang ke-11, ternyata data KPM di bank dengan data yang ada di DTKS itu berbeda sehingga menyebabkan gagal on spam, sehingga bank tidak akan melakukan proses transfer ke rekening. Penyebab yang ke-12, ternyata terjadi perbedaan data baik itu KPM di nomor NIK, nama maupun alamat antara kartu keluarga dengan kartu KTP ternyata ada perbedaan. Yang ke-13, ternyata data pengurus ataupun data komponennya di dalam DTKS itu ternyata memiliki nama atau NIK yang ganda, sehingga itu juga salah satu yang menjadi penyebab bantuan PKH itu tidak cair. Begitupun dengan status hubungan keluarga di dalam DTKS, ternyata statusnya belum ditentukan. Misalnya ketika itu adalah nama suami, itu tidak tertulis sebagai suami, istri ataupun anak, akan tetapi status hubungan keluarganya hanya tertulis belum ditentukan. Penyebab yang ke-14 ternyata ditemukan dalam catatan aplikasi Sagis dan juga aplikasi Usul Sangga. Ada banyak KPM PKH yang dianggap itu tidak layak lagi. Misalnya ditemukan bahwa ternyata KPM tersebut merupakan ASN, TNI Polri, SDM PKH misalnya. Sehingga temuan-temuan dalam proses verifikasi kelayakan ternyata ditemukan di dalam catatan Sagis dan aplikasi
usul sanggah bansos. Nah, catatan SAGIS ini dulu dilakukan oleh pejuang muda, dalam hal ini mahasiswa yang melakukan proses survei ke rumah-rumah KPM, dan saat ini mulai dilanjutkan oleh pendamping PKH. Sehingga dalam proses survei tersebut ternyata dalam catatan SAGIS ditemukan beberapa temuan-temuan yang dianggap ternyata bantuan PKH itu tidak layak diterima oleh KPM. Begitupun dengan aplikasi usul sanggah. Nah, di aplikasi ini masyarakat pun bisa melakukan sanggahan terhadap penerima bantuan PKH. Jika misalnya dianggap tidak layak, tentunya akan ada sanggahan melalui aplikasi tersebut. Dan penyebab yang terakhir yang ke-15 adalah KPM tersebut ternyata memang sudah dilakukan proses penghapusan atau NE berdasarkan usulan daerah. Yang pertama karena memang dianggap sudah mampu, tidak layak, dan misalnya memiliki bantuan-bantuan ganda seperti misalnya menerima bantuan langsung tunai dana desa. Jadi proses penghapusan tersebut berdasarkan usulan dari daerah. Karena itu, solusinya segera lakukan koordinasi dengan pendamping PKH-nya masing-masing dan lakukan proses perbaikan data ke operator DTKS desa, dalam hal ini di aplikasi 6NG, bisa juga langsung ke dinas sosial. Kemudian lakukan proses perbaikan data di data Dukcapil. Kemudian lakukan proses perbaikan data di Bank Himbara, dan selanjutnya lakukan juga proses perbaikan data pada operator Dapodik yang ada di sekolah masing-masing. Nah, apakah ketika melakukan proses perbaikan data di beberapa instansi tersebut akan cair di tahap yang berikut? Nah, untuk sobat sosial ketahui bahwa saat ini proses pencairan data PKH sudah mencapai 10 juta KPM PKH. Dan apakah nantinya pada tahap berikut jika sudah selesai proses pemadanan data itu akan cair? Semuanya itu merupakan kewenangan dari Kementerian Sosial. Jika misalnya ada penambahan data KPM PKH, kita berdoa semoga sobat sosial berpeluang masih bisa mendapatkan bantuan PKH lagi. Atau misalnya jika misalnya ada kekurangan kuota KPM PKH dikarenakan sudah dilakukan proses penghapusan atau juga karena sudah graduasi alami karena tidak mempunyai komponen, bisa jadi sobat sosial pada tahap berikut juga bisa berpeluang akan mendapatkan bantuan PKH lagi. Nah sobat sosial, semoga informasi ini bisa menjawab semua pertanyaan di pertanyaan-pertanyaan terkait penyebab bantuan PKH yang sampai hari ini tidak cair. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial dan salam PKH. Dengan bijak dan tepat.